Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah belajar sintak dasar, terus untuk mencetak ada echo, ada print, dan selanjutnya kita belajar membuat komentar. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar PHP, mulai dari variabel, lalu tipe data, ada lagi konstanta, lalu operator, terus ada array, dan juga statement control. Terus mungkin nanti ada yang terakhir modularitas. Jadi ada 7 ya. Dan ini nanti cukup panjang pembahasannya. Langsung saja kita masuk yang pertama terkait dengan variabel. Variabel di PHP kita buat 2.1 variabel PHP. Untuk variabel kita bisa menggunakan dolar seperti ini. Jadi untuk membuat variabel kita harus mengawali dengan dolar, lalu kita isikan nama variabelnya. Misalnya saja suatu kata, saya sedang mengantuk. Kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita panggil echo dolar suatu kata. Kita simpan. Kita coba jalankan. Tadi namanya localhost latihan PHP /2.1 underscore variable.php. Nah ini. Jadi kita menampilkan variabelnya. Untuk variabel sendiri yang ini tadi, itu ada beberapa aturan. Jadi untuk pembuatan nama variabelnya kita bisa setelah dolar ini kita bisa menggunakan huruf atau kita bisa menggunakan underscore. Jadi kalau kita menggunakan angka di awal itu tidak bisa. Lalu nama variabel bisa juga gabungan antara huruf, angka, dan underscore. Nah, tapi tadi di depan yang khusus ini, huruf yang pertama itu tidak bisa angka. Lalu nama variabel terdiri lebih dari satu kata dapat dipisah menggunakan underscore. Jadi underscore biasanya digunakan untuk memisahkan sebagai pengganti spasi ya. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata yang merupakan bagian dari skrip PHP. Lalu variabel bersifat case sensitif sehingga huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Kita coba ya. Misalnya kita punya dolar besar sama dengan 1 dan misalnya dolar besar sama dengan echo dolar besar dan echo dolar besar. Kita kasih titik koma, save, kita reload.
Di sini yang tadi aku bilang case sensitif, huruf besar sama kecil berbeda. Hati-hati di situ untuk penamaannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tipe data. Kita buat baru new file 2.2 underscore tipe data .php. Oke, kita awali dengan seperti ini. Oke. Nah, tipe data di PHP ada string. String itu yang tadi berupa teks atau sebuah tulisan. Kita untuk membuat screen dapat memanfaatkan petik, baik itu petik 1 maupun petik 2. Oke, kita coba membuat sebuah variabel dengan tipe data string. A misalnya sama dengan ini coba, atau misalnya B sama dengan coba lagi. Oke, ini string. Kemudian kita bisa membuat integer, misalnya saja C sama dengan 1 atau $CBD sama dengan 100. Nah, untuk batasan integer ini itu dari minus 2.147.483.648 hingga 2.147.483.647. Jadi jaraknya sangat luas sekali untuk integer. Kemudian ada lagi tipe data float. Misalnya saja E sama dengan 1,45. Nah, ini yang ada desimalnya, kita bisa menggunakan tipe data float. Selanjutnya ada bulan DEF, oke, sama dengan true seperti ini, atau misalnya G sama dengan false seperti ini. Jadi isinya bulan itu true and false. Oke, kita coba untuk mengecek masing-masing. Untuk mengecek tipe datanya, kita bisa menggunakan var_dum dalam kurung, kita sebutkan saja A sampai G. B, B, C, D, E, F, G. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan tipe data .php. Error sintak token .2. Oh, sebentar, ada yang tulisannya .2. Di mana yang tulisannya .2? Ini dia, kita simpan.
Oh sorry, vardamnya kita pakai underscore vardam, 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 vardam. Oke, kita simpan, kita cek. Oke. Untuk yang pertama string ukurannya 4. Untuk yang kedua string ukurannya 9. Isinya coba lagi. Lalu ada integer, terus ada float, terus ada bulan dan bulan. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar konstanta. Kalau sebelumnya kita telah belajar variabel di mana nilainya bisa berubah-ubah. Nah, sekarang kita membuat suatu konstanta dari suatu nilai yang pasti. New file 2.3 underscore konstanta.php. Nah, untuk membuat konstanta kita bisa menggunakan define nama konstantanya, lalu nilainya, kita coba saja. Define, misalnya kita punya namanya P, isinya 3,14, misalnya saja. Lalu kita coba panggil P-nya. Kita simpan. Kita tes di localhost latihan 2.3 underscore konstanta.php. Oke, ini untuk konstanta P 3,14, terus apa lagi biasanya, atau bisa 22/7, silakan aja. Setelah ini kita akan belajar mengenai operator. New file 2.4 operator.php. Nah, untuk operator ini ada banyak. Kita siapkan dulu. PHP. Oke. Kita siapkan dulu yang paling sederhana, yaitu operator aritmatik. Misalnya kita punya variabel A sama dengan 1 dan misalnya $B sama dengan 2. Terus kita mau membuat $C sama dengan
dolar A ditambah dengan dolar B Eko dolar C. Kita simpan, kita coba cek. Apa tadi? Localhost, latihan, PHP 2.4 underscore operator ini untuk penjumlahan kita bisa menggunakan jumlah. Untuk perkalian kita bisa menggunakan kali. Untuk pembagian kita bisa menggunakan slash. Untuk pengurangan kita bisa menggunakan minus. Dan untuk modulus kita bisa pakai persen. B dibagi oke, CD E F G ke dolar. C D E F dan G. Sip. Oke, biar rapi kita kasih R. Dua, 3, 0,5, minus 1 dan 0. Oke, ini untuk operator aritmatik. Nah, untuk operasi berikutnya, operasi perbandingan. Untuk operasi perbandingan, aku buat di notepad aja, atau tak kasih di sini aja. Oke. Sebagai komentar. Untuk perbandingan, kita bisa menggunakan simbol sama dengan 2 kali ini untuk sama dengan. Lalu kita bisa menggunakan sama dengan 3 kali untuk identik. Identik ini maksudnya nilainya sama serta tipenya juga sama. Oke. Lalu ada seru sama dengan, artinya tidak sama dengan. Ada lagi operator tidak sama dengan juga bisa ditulis dengan seperti ini. Ini juga tidak sama dengan.
Kemudian ada lagi tidak identik, kita pakai tanda seru, sama dengan, artinya tidak identik, yang berarti nilainya tidak sama serta tipenya juga tidak sama. Lalu ada lagi lebih dari, ini simbolnya lebih dari. Untuk kurang dari kita bisa menggunakan simbol kurang dari. Untuk kurang dari, lebih dari sama dengan, seperti ini simbolnya. Lebih dari sama dengan. Dan untuk kurang dari sama dengan, seperti ini. Oke. Nah, nanti kita bisa gunakan operator perbandingan ini biasanya ketika ada sebuah operasi, jika maka jikanya misalnya jika X lebih dolar X lebih dari 5, maka bla bla bla. Ya nantilah itu, nanti kita akan membahas terkait conditional if-nya. Kita pakai operator perbandingan. Oke, selanjutnya untuk operator logika, ini saya tulis dulu aja, nanti penggunaannya bisa digunakan ketika di conditional. Oke, ada dan biasanya kita menggunakan and atau seperti ini, simbol dan 2 kali. Ini untuk dan, lalu or, atau kita bisa menggunakan garis tegak, garis tegak seperti ini 2 kali. Ini untuk atau. Jadi kalau dan itu dua-duanya benar, maka benar. Kalau salah satu benar, maka salah. Dan misalnya dua-duanya salah, maka salah. Kalau atau dua-duanya benar, maka benar. Salah satu saja benar, maka benar. Dan misalnya dua-duanya salah, maka salah. Nah, ada lagi XOR atau XOR ya. Ini untuk atau. Hasilnya benar jika salah satu pernyataan benar tetapi tidak keduanya. Oke. Beda dengan yang OR tadi. Kalau OR benar salah satu maka benar, dan kalau keduanya benar maka benar. Nah, kalau SOR justru kalau keduanya benar maka salah. Oke. Atau ini sama ini berbeda ya. Terus ada lagi ini untuk lambang tidak. Hasilnya benar jika pernyataannya salah. Oke. Itu untuk operasi logika. Selanjutnya kita simpan dulu.
Setelah operator, kita akan belajar mengenai array. Kita simpan. Sekarang kita belajar mengenai array. Array merupakan sebuah variabel khusus yang dapat menyimpan nilai lebih dari satu. Array dapat memiliki indeks, istilahnya urutan ya, sehingga dapat diakses dengan menyebutkan angka indeksnya yang dimulai dari 0. Jadi kalau di PHP ini mulainya dari 0 ya. Array juga dapat memiliki nama kunci untuk mengidentifikasi masing-masing nilai. Oke, langsung saja kita coba praktek. Oke, untuk cara pertama, kita misalnya saja bulan, misalnya array. Nah, isinya bulan kan ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oke. Ini untuk bulan. Kita coba manggil Eko. Misalnya bulan keempat adalah dolar bulan. Nah, karena bulannya nomor 4, maka karena kita mulai tadi dari 0, maka kita tulis array-nya indeksnya 3 bukan 4 ya. Seperti ini. Kita coba simpan, kita panggil 2.5 array. 2.5 array. Kenapa ini? 2.4 2.5 underscore array .php error. Pakai titik 2. Sebentar, ini pakai titik koma. Kita simpan, kita jalankan. Bulan keempat adalah April. Oke, sekarang kita masuk ke kalau ini tadi array-nya langsung kita isi angka ya. Misalnya kita mau buat nama indeks, kita juga bisa. Misalnya
dolar profil sama dengan array dalam kurung, misalnya nama kita kasih nilai Angga, terus misalnya alamat kita kasih nilainya Jalan Gajayana 50, lalu usia kita kasih indeks kita kasih nilai 32 tahun. Oke, misalnya seperti ini. Maka kalau kita ambil echo dolar profil misalnya saya mau mengambil alamat. Oke, kita simpan, kita restart di sini. Fatal error, undefined constant alamat. Apakah salah tulis? Alamat tidak teridentifikasi, padahal sudah ada di sini dan ini namanya profil. Seharusnya terdeteksi. Kenapa ini tidak mau mendetek? Profil dolar profil alamat simpan, kita cek. Oke, sudah terdetek ya, Jalan Gajayana 50. Oke, ini kita kasih BR aja, BR. Oke, nah selanjutnya ada cara yang kedua. Cara 2 untuk membuat array dengan cara seperti ini. Misalnya kita punya profil tadi, dari profil 1 kita buat profil 2. Di sini misalnya profil 1 langsung kita masukkan nama sama dengan Imam dolar profil 2, kita kasih alamat sama dengan Jalan Buntu, dolar profil 2, kita kasih usia sama dengan 45 tahun. Nah, ini pun juga sama,
Jadi kita ini langsung kedetek dia sebagai array untuk profil 2. Jadi per part ya, kalau yang cara 2 ini. Kita coba panggil echo. Jangan lupa kasih petik dollar profil alamat. Oke. Kasih titik koma. Di sini aku kasih BR. Kita simpan. Kita cek di sini. Kita refresh. Jalan Gajayana. Bentar. Ini kok profil. Profil 2. Sorry. Refresh. Jalan buntu. Oke. Itu untuk array. Cara membuatnya ada 2. Langsung jadi 1 dengan menggunakan array atau secara terpisah seperti cara 2. Oke, untuk array seperti itu. Selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian statement. Untuk statement yang pertama-tama kita akan belajar mengenai if. Kita buat 2.6 underscore if.php. Oke, untuk conditional if di PHP misalnya kita punya nilai 80. Jika kita gunakan if ya, dollar nilai tadi n-nya kecil. Nah, di sini kita gunakan operator tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk operator perbandingan. Jadi kita buat misalnya lebih dari sama dengan 80, maka echo kita mau cetak lulus misalnya. Lalu misalnya kita punya nilai yang nilainya 70. Jika nilai kurang dari 80, maka echo tidak lulus. Kita kasih PR. Kita simpan, kita cek di sini 2.6 tadi if.php. Nah, ini untuk yang pertama tadi kalau nggak salah nilainya 80, karena dia lebih dari sama dengan 80, maka yang ditulis adalah lulus. Terus kita punya nilai 70, terus kita buat kondisi jika nilai yang baru tadi ternyata di bawah 80, maka tulisannya tidak lulus. Ini terbukti. Yang keluar
kedua tidak lulus. Oke, ini untuk if. Sekarang kita akan belajar if dan else. Nah, ini kan tadi sendiri-sendiri nih. Nah, gimana kalau ada else-nya? Jika nilainya lebih dari 80, maka lulus. Nah, kita tinggal tulis di sini nih. Else equal tidak lulus. Tidak lulus. Misalnya kita punya nilai 80, kita simpan dulu. Save. Kita refresh. Lulus. Terus kalau nilainya kita ganti dengan 70, kita simpan dan kita cek, refresh, dia jadi tidak lulus. Oke, ini untuk else. Yang terakhir, bagaimana jika ada else if? Oke, misalnya saja else if dolar nilai lebih dari sama dengan 70 Eko Remedi. Oke, kita kasih BR. Kita kasih di sini BR juga. Tadi lupa. Oke, kita simpan. Nah, masuknya dia tadi kan 70 ya. Maka dia masuk golongan remedi. Oke, seperti itu untuk if, else if, dan else. Oh ya, misalnya saja jika nilai 7, maka kita di sini ganti apa namanya, untuk keputusannya ganti garis, maka kita bisa menggunakan kurung seperti ini, dan di belakangnya kita juga jangan lupa kasih kurung kurala seperti ini sebagai penutup. Jadi seperti misalnya Eko Remedi, Eko semoga berhasil pada perbaikan. Oke, save, kita cek. Oke, seperti itu untuk conditional if. Sekarang kita akan memasuki switch. Ini kita close saja. Oke, sekarang kita masuk switch switch.php. Switch ini hampir mirip dengan if. Kalau kalian sudah belajar Python, juga ada switch-nya juga. Oke, kita langsung aja tanda tanya PHP buat tanda tanya seperti ini. Oke. Misalnya kita punya sebuah variabel namanya kota, nilainya misalnya Malang.
kita punya switch dengan isian dolar kota dari variabel kota tadi. Nah, terus isi switch-nya apa saja? Case-nya bisa kita tulis di sini. Case kalau misalnya Bandung itu Eko kota kembang. Break. Case misalnya Malang. Eko kota pelajar. Karena banyak banget mahasiswanya. Case misalnya Batu. Eko kota wisata. Break. Oke. Default Eko tidak tahu. Oke. Nah, misalnya di sini kita punya kasus Malang, kita simpan dulu. Kita jalankan switch 2.7 switch TCH. Sebentar, ada yang salah di penggunaan titiknya. Nah, ini belum dikasih titik koma. Ini seharusnya enggak, ada yang salah sepertinya. Apa yang salah? Kita cek. Oh, ini default. Ini belum kita kasih titik 2. Kita simpan. Kita jalankan. Nah, Malang itu kota pelajar. Kalau misal kita setting, misalnya Bandung, maka dia terdetek menjadi kota kembang. Misalnya kita Awur, Makassar, tidak tahu. Jadi kalau selain yang ada di case, maka dia masuk ke default. Oke, seperti itu untuk switch pada PHP. Oke, kita akan masuk ke bagian setelah switch enaknya perulangan. Kita akan menggunakan apa dulu ya enaknya, while dulu lah. Kita buat dulu 2.8 underscore while .php. Misalnya kita punya seperti
seperti ini. Dolar angka, kita punya angka misalnya 1, terus kita mau looping nih menggunakan while. Kita akan looping jika angka tadi kurang dari sama dengan 10. Kita akan looping echo baris nomor dolar angka. BR titik koma, lalu angka sama dengan angka plus 1. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Tadi 2.8. Oke, while nah, dia akan melakukan looping sampai angka tadi nilainya 10, kurang dari sama dengan 10. Ketika dia tidak memenuhi syarat, jadi misalnya angkanya udah masuk 11, maka nggak memenuhi syarat angka kurang dari sama dengan 10, dia akan berhenti loopingnya. Itu untuk while. Oke, untuk ini sebenarnya kita juga bisa ganti menjadi seperti ini, plus plus, sama saja. Nah, enaknya kalau kita menggunakan plus plus, kita nggak perlu lagi nulis panjang sama dengan angka plus 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan do while. Kita close dulu yang ini, kita buat yang baru, 2.9 underscore do while.php. Misalnya kita punya PHP seperti ini. Angka tetap sama seperti tadi, misalnya kita setting 1, lalu kita gunakan do dulu ya. Oke, kita akan melakukan misalnya echo baris nomor dolar angka BR angka plus plus Oke, kita akan lakukan itu saat angka kurang dari sama dengan tadi 10 ya. Oke, kita coba 9 duel seperti ini. Nah, kalau while tadi kan kita di awal baru statementnya seperti apa. Nah, kalau ini kita looping
sampai ketik looping dulu, jadi hasilnya seperti apa untuk loopingnya, baru kita bilang well saat angkanya kurang dari sama dengan 10. Oke, jadi berkebalikan posisinya dari well yang tadi. Selanjutnya kita akan coba for, looping yang for. Kita buat dulu filenya 2.10 for.php. For $angka sama dengan 1 tadi kalau nggak salah. $angka kurang dari sama dengan 10. Terus penjumlahannya angka plus. Apa yang kita lakukan? Echo baris $angka baris nomor BR. Oke, kita simpan. Jadi kalau kita menggunakan for itu seperti ini. Kita mulai dari pertama, kondisinya dia kurang dari sama dengan 10, dia akan dilakukan penjumlahan 1. Oke, terus yang akan dilakukan adalah mencetak ini. Kita kasih titik koma, kita simpan. 10 for, kita coba jalankan. For, kita simpan, bukan simpan, kita refresh. Bentar sih. For, oke, hasilnya sama juga seperti tadi. Jadi ini versi untuk kalau kita pakai looping dengan versinya for, cara penulisannya seperti itu untuk PHP. Oke, kemudian ada for each. Kita buat baru 2.11 for each .php. Oke. Kita masuk ke bagian array dulu. Kita copy bulan. Masukkan ke for each biar gak usah nulis lama. Kita ingin cetak misalnya nama bulan, for each $bulan sebagai apa ya, misalnya month, aja dah. Echo
dollar bull, koma, kita kasih seperti ini. Kita mau mengeluarkan nilai bulannya nih. Oke, kita coba simpan dulu. Kita jalankan 211 for each. Nah, ini nama bulan ada Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan for each, nanti dia akan melist semua yang ada di daftarnya array itu. Oke, seperti itu untuk bagian statement. Kita akan masuk ke bagian modularitas. Jadi di dalam PHP, sebuah file PHP bisa disisipi oleh file PHP lainnya, yaitu dengan perintah include atau require. Nah, keduanya memiliki fungsi yang hampir sama, bedanya ketika terjadi error pada program. Jika menggunakan require, program menghasilkan fatal error dan program berhenti dieksekusi. Sementara jika menggunakan include, program hanya menghasilkan pesan peringatan dan eksekusi programnya tetap dilanjutkan ke baris berikutnya. Oke, kita coba saja. Kita buat dulu 2.12 include.php, misalnya echo tulisan ini dari file (2.12) include.php br. Nah, kalau misalnya kita gunakan include, misalnya nanti kita membuat file yang namanya 2.12 file lain .php. Oh ya, ini kita perlu kasih petik ya. Nah, seperti ini. Terus kita simpan dulu. Lalu kita membuat file baru 2.12 file lain .php, misalnya isinya php echo
tulisan dari file lain. Oke, kita simpan. Kita jalankan yang ini 2.12 include. Include. Nah, jadi ini yang di file yang pertama yang 2.12 include, sedangkan ini yang di file lain. Oke, seperti itu. Misalnya saja yang file lain ini kita ubah tulisannya menjadi 13 misalnya. Nah, berarti kan filenya enggak ada nih ininya. Kita simpan dan kita refresh. Nah, keluarnya seperti ini kalau kita pakai include. Nah, kalau kita pakai satunya tadi require, itu seperti ini. Include require. Oke, save. Nah, ini jadinya fatal error. Oke. Ya, tergantung dari kondisi saya, kalian mau menggunakan include atau menggunakan require. Oke, seperti itu untuk modularitas. Dan berakhir untuk PHP seri yang episode yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.